iya om yang kayak kemarin, iya om disepok lagi. Itu udah berbentuknya udah Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh. Semoga yang lagi patah hati, rasain aja patah hatinya itu enak kok. Semoga yang lagi happy, hati-hati kalau kalian lagi happy tuh habis ini pasti ada badai yang akan menerpa gitu loh. Enggak, aku nakut-nakutin ini. Tapi aku selalu berpikiran kayak gitu. Kalau misalnya aku habis dapat rezeki atau aku habis dapat suatu kebahagiaan gitu ya, aku pasti mewanti-wanti diriku untuk ayo jangan terlalu happy. Nikmatin boleh tapi jangan lama-lama karena habis ini pasti kamu akan disiapkan untuk hal yang lebih besar gitu loh. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang phone sex. Ngomong-ngomong soal phone sex gitu ya, buat yang belum tahu phone sex itu apa sih? Segala macam bentuk kegiatan yang merangsang birahimu yang dilakukan menggunakan HP. Bukan berarti HP-mu mbok leboke. Nanti kan ada nih yang komen, oh mbak berarti kalau HP ku tak masukin vagina, tak gerak-gerak kayak manuk, berarti itu phone sex mbak, otakmu esek-esek goblok. Jadi, phone sex itu bisa berupa VCS, kirim-kiriman papdoh, atau mungkin kalian call sex, atau mungkin kalian nonton bokep, pokoknya semua aktivitas, tapi alat bantunya itu handphone. Nah itu yang namanya phone sex. Ngomongin soal itu, aku barusan dapat curhatan teman-teman. Jadi dia tuh cerita nih, katakanlah si bujang Ade sama pacarnya. Ade ini tuh udah kerja duluan. Akhirnya si Ade ini biayain si pacarnya. Semuanya, sekosan, skincare, baju, salon, cat rambut, semuanya tuh dibiayain. Si Ade ini tuh berusaha untuk ngebiayain si ceweknya. Terus tiba-tiba si ceweknya itu butuh uang untuk daftar kerjaan sama omnya sendiri. Jadi omnya tuh nawarin, ya kamu kalau mau kerja di sini bayar aku sekian juta. Akhirnya dia ngomong lah sama si cowoknya. Terus cowoknya mengusahakan untuk jual macem-macem. Terus karena duitnya kurang, akhirnya mau pinjol. Nah, karena si cowok ini sayang banget sama si cewek, si cowok akhirnya bilang nih, ya udah yuk kita pinjol aja pakai atas namaku. Ini kayaknya silai HP-mu. Mungkin dia mau ngurus segala sesuatunya. Akhirnya terbukalah ada teks dan panggilan-panggilan dan pap-pap yang nggak berkenan. Dan itu dilakukan si cewek sama omnya. Padahal tantenya itu adalah adik kandung mamahnya dan punya anak 3 masih pada kecil-kecil. Isinya teman-teman pas tak baca, ya Allah. Isinya tuh, ya om yang kayak kemarin, iya om disepongin lagi. Itu udah berbentuknya udah, mereka pasti udah pernah main karena ada kata-kata yang kayak kemarin om, ya yang kayak kemarin dia apa segala macam saya kayak ngono-ngono. Betapa remuk hati cowoknya. Ya kan, itu curhatan yang kemarin barusan tak jawab. Jadi semoga masnya kalau dengerin ini semangat tok kerja mas, kamu pasti akan menemukan wanita yang pantas diperjuangkan. Buat ceweknya kalau kamu tahu cerita ini dan ini mirip sama ceritamu, tungguin aja, karma tuh gak lama kok. Oke, kalau ngomongin tentang phone sex, video call sex sama pacar atau mungkin ngirim-ngirim pap, kenapa harus dihindarin? Pertama, kalian bisa kena undang-undang. Kedua, itu bisa tersebarluaskan dan orang pertama yang menyebarluaskan itu pasti kena undang-undangnya. Jadi zaman sekarang kalian nggak usah takut kalau diancam-ancam tentang kayak gitu-gitu karena pada dasarnya kalian berdua sama-sama salah menurutku. Kenapa kok kamu sampai mau dirayu cowokmu dan cowokmu kenapa kok menggunakan itu sebagai alat untuk ancam-ancam dan dua-duanya sekarang bisa kena pidana. Jadi tenang, tolaklah pacarmu kalau minta aneh-aneh. Nah, di sini tak kasih tahu caranya nolak. Kenapa kok harus kalian tolak? Pertama karena ada urusan hukumnya, itu ada undang-undangnya. Kalian bisa masuk penjara. Gak cuma penjara, kalian kena sanksi sosial dan jejak digital gak pernah bisa dihapus. Terus kalau kalian udah ada unsur seks di dalam pacaran kalian, hubungan kalian tuh gak sehat rata-rata. Apalagi buat kalian yang masih bocil-bocil, buat kalian yang umurnya belum dewasa dan gak bisa menyikapi kehidupan kalian, ketika kalian mencampurkan urusan seks di situ, hubungan pacaran kalian tuh nggak akan sehat. Karena apa? Ketika ada masalah selalu diselesain di mana oyo. Ketika ada masalah cekcok selek diselesain dengan apa? Kirim pap tetek. Ketika ada masalah, ada selek apa segala macam diselesain selalu dengan seks. Mau nggak mau? Karena apa? Ada hal yang lebih indah daripada menyelesaikan masalah. Karena kalau kalian nyelesain masalah tuh harus ngobrol dulu. Belum nanti kalau sakit hati, belum lagi kalau nggak siap menerima kenyataannya kayak gimana. Akhirnya seks adalah jalan ninja buat kalian yang belum dewasa. Nah ini caranya buat kalian nolak phone sex ke pasangan kalian. Yang pertama, alihin obrolan kalian ke hal-hal yang lain. Contoh, kalian udah mulai kehabisan topik nih. Kayak udah nanya makan, udah nanya istirahat belum, hari ini acaranya apa, dan sebagainya.
Udah habis topik pembicaraannya, kalian harus mengalihkan itu dengan cara apa? Gosip kayak, Naruto tuh kira-kira dulu sunat gak ya misal? Atau mungkin Doraemon itu udah bodong apa ora ya? Jadi alihkan ke hal-hal yang bisa bikin percakapan kalian itu panjang. Ngerti? Terserah, walaupun perbincangan kalian itu absurd gak jelas, dinosaurus ki iso ya mangan mulu gitu. Terserah apapun itu. Ya jadi alihin pembicaraan kalian, gak usah menjurus ke seks terus. Terus jangan biarin mereka atau para laki-laki ini atau para perempuan ini atau pasangan kalian itu mengarah ke hal seks. Contoh kayak, sayang aku mandi dulu ya, ikut dong. Jangan biarkan pikiran itu lama-lama ada di otak pasanganmu. Sayang aku udah selesai mandi, mana lihat. Sayang aku sendirian di kos, mau video call nggak? Atau mau ditemenin nggak? Jangan biarkan pikiran seks atau pikiran-pikiran yang menuju ke arah sana itu berlama-lama ada di otaknya. Karena apa? Cowok itu kalau udah sekali dirangsang, dia akan nyari otak gimana caranya biar nafsunya terpuaskan. Oke, kalau pasangan kalian itu emang maksanya pinter gitu ya dengan alasan apapun, entah alasan sayang, entah alasan udah janji dan segala macam, yang akhirnya kalian sudah janjian untuk phone sex. Carilah alasan gimana caranya kalian terlihat sibuk dan akhirnya nggak jadi phone sex. Contoh, ya udah sayang nanti jam 6 ya aku telepon soalnya rumahku sepinya jam 6. Misal kamu ngekos gitu kan. Cari alasan gimana caranya biar nggak jadi phone sex. Contoh, sayang aku ini temanku dateng nih. Sayang ini lampu mati gelap. Aku mau keluar aja, aku takut di kos sendirian. Sayang aku tiba-tiba ada kuliah. Sayang tiba-tiba aku dipanggil bos. Sayang aku harus Zoom meeting. Sayang aku harus apapun itu adalah aktivitas yang menunjukkan kalau kalian itu sibuk dan nggak bisa melayani nafsu birahi pasangan kalian. Yang selanjutnya, pastiin kalian itu berani ngomong nggak mau, emoh, wegah dan sebagainya untuk menolak itu. Karena menurutku ketika kalian pacaran nggak ada kewajiban kalian untuk menuruti apa yang pasangan kalian mau karena kalian masih pacaran. Suami istri aja kalian masih bisa nolak, apalagi cuman pacaran gitu loh. Walaupun kalian pacarannya mau 10 tahun, 15 tahun, tapi kalian tidak punya kewajiban resmi 100% untuk selalu menuruti apa yang pasangan kalian mau. Terus kalau pasangan kalian itu ngancem mau menyebarluaskan, kalian nggak usah takut, kalian nggak usah jawab gimana-gimana, kalian capture. Jadi kumpulin bukti sebanyak-banyaknya, bentuk ancamannya. Pasti kan kebanyakan kan cowok-cowok akan ngomong, kamu kalau nggak nurutin aku, ini aku punya fotomu ini tak sebar luasin loh ya, biar keluargamu malu, biar kamu malu apa segala macam. Tenang, kata-kata itu kalian capture, kalian screen recorder kalau perlu. Karena apa? Karena kalau kalian udah menemukan bukti pengancaman itu, kalian bisa laporin ke polisi. Apalagi kalau pasangan kalian atau mantan kalian sudah menyebarluaskan, itu bisa dipolisikan. Begitu teman-teman. Jadi udah paham ya gimana caranya menolak phone sex. Jangan ada lagi phone sex di antara kita. Karena apa? Zaman sekarang tuh udah nggak kayak zaman dulu. Ya, zaman dulu tuh jejak digital tuh masih kayak terkamuflase gitu, nggak banyak orang melek sosial media, nggak banyak orang melek internet. Zaman sekarang di setiap rumah, hal utama, hal pokok selain ada kasur itu ada wifi. Jadi zaman sekarang mengakses semuanya itu gampang. Kalau masalah kayak gini-gini udah ada undang-undangnya, jadi kalian tenang aja. Dan satu lagi pesanku, kalau kalian pacaran ada seks di situ, hubungan kalian tuh nggak sehat. Apalagi kalian belum dewasa. Nih kalau kalian nggak percaya, jadi ada hukum di dalam pasal 29 UU ITE, pasal 45B, Undang-Undang 19 tahun 2016. Kalau kalian diancam melalui media elektronik, jadi nggak usah takut ya cewek-cewek di luar sana dan kalian cowok-cowok pengecut bangsat bajingan cemet gitu ya. Kalian kayaknya harus cari cara lain selain ngancem-ngancem ini. Ingat, cowok yang ngancem cewek itu adalah cowok pengecut. Karena apa? Mereka tahu cewek itu lebih lemah, mereka tahu cewek itu takut. Jadi mereka nyerangnya ke orang yang sudah pasti kalah. Karena mereka sebenarnya nggak ada mental untuk melawan sesama laki-laki. Sama kayak Rizky Bilar. Gitu aja konten kali ini, see you in the next video. Bye.